yaitu genetik dari ibu dan ayah. Mari kita lihat data yang diberikan. Yang pertama yaitu Yaya dengan berat badan 54 kg. Ibunya memiliki berat badan sedang dan ayahnya gemuk. Yang kedua yaitu Tiara dengan berat badan 46 kg. Ibunya memiliki berat badan gemuk dan ayahnya sedang. Dan yang ketiga yaitu Dania dengan berat badan 59 kg. Ibunya memiliki berat badan gemuk dan ayahnya sedang. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa Yaya memiliki berat badan yang lebih rendah dibandingkan dengan Dania. Meskipun ayah Yaya gemuk, sementara itu Tiara memiliki berat badan yang paling rendah di antara ketiga anak tersebut. Perbedaan berat badan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti genetik, pola makan, dan gaya hidup. Namun, jika kita lihat dari sisi genetik, kita dapat melihat bahwa anak-anak yang memiliki ibu berat badannya gemuk cenderung memiliki berat badan yang lebih tinggi. Dalam kasus Yaya, meskipun ayahnya gemuk, berat badannya tidak terlalu tinggi karena ibunya memiliki berat badan sedang. Sementara itu, Dania memiliki berat badan yang paling tinggi karena ibunya memiliki berat badan gemuk dan meskipun ayahnya sedang. Pengaruh genetik dari ibu lebih dominan. Tiara memiliki berat badan yang paling rendah, mungkin karena pengaruh genetik dari ayahnya yang sedang lebih dominan. Namun, perlu diingat bahwa berat badan tidak hanya dipengaruhi oleh genetik, tetapi juga oleh pola makan dan gaya hidup. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa genetik memainkan peran penting dalam menentukan berat badan seseorang. Tetapi tidak hanya itu saja, pola makan dan gaya hidup juga sangat berpengaruh dalam menentukan berat badan yang sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan belajar tentang keanekaragaman hayati makhluk hidup tingkat spesies dalam kelompok jeruk. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 spesies jeruk. Yang pertama ada jeruk Bali, yang kedua ada jeruk keris, dan yang ketiga ada jeruk manis. Nah, yang pertama ada jeruk Bali atau disebut dengan Citrus maxima. Jeruk ini merupakan jenis jeruk terbesar di antara spesiesnya. Ukurannya bisa mencapai 15-20 cm. Dengan kulitnya yang tebal dan dagingnya yang berwarna putih kekuningan. Rasanya manis, sedikit masam, dan sangat segar. Jeruk Bali bisa dimakan secara langsung atau dijadikan rujak dan salad buah. Keunikan jeruk Bali terletak pada ukurannya yang sangat besar dan memiliki aroma yang sangat lembut. Selanjutnya ada jeruk keris. Jeruk keris atau disebut sebagai Citrus microplova. Nah, jeruk ini bentuknya lebih kecil dan memiliki kulit yang sangat tipis serta memiliki rasa asam tajam. Nah, jeruk keris berwarna hijau jika muda dan berwarna orange jika sudah matang. Jeruk ini digunakan sebagai pelengkap sambal, penyedap makanan, dan sebagai obat untuk meredakan rasa sakit batuk. Bukan dimakan secara langsung. Meskipun ukurannya kecil, jeruk keris memiliki aroma yang sangat tajam dan menyegarkan. Nah, dan yang ketiga ada jeruk manis atau bisa disebut sebagai Citrus sinensis. Nah, jeruk ini sering kita temui di berbagai pasaran. Buahnya berwarna oranye cerah, kulitnya gampang mudah dikupas, rasanya manis dan kaya vitamin C. Biasanya jeruk ini langsung dikonsumsi dan dijadikan jeruk. Jadi ciri khas dari jeruk manis ini yaitu kulitnya mudah dikupas serta memiliki rasa yang manis, tidak terlalu manis. Jadi dari ketiga jenis spesies jeruk tersebut, kita bisa melihat bahwa keanekaragaman hayati bisa menciptakan variasi rasa, bentuk, dan manfaat yang berbeda-beda. Selamat datang di vlog kali ini.
saya akan membahas tentang ekosistem kebun, akuarium, dan juga hutan. Sekarang aku ada di kebun cabai. Kali ini kita akan bahas tentang komponen ekosistem yang ada di kebun. Kenalan dulu sama komponen biotik, yaitu makhluk hidup yang ada di kebun ini. Kebun cabai sebagai produsen karena dia bisa membuat makanannya sendiri lewat fotosintesis. Lalu konsumen seperti hewan serangga yang memanfaatkan bunga cabai untuk makan atau membantu penyerbukan. Sekarang kita bahas komponen abiotik, yaitu benda-benda yang juga penting buat ekosistem kebun cabai. Ada tanah sebagai tempat tumbuh cabai, air, cahaya matahari, udara, serta suhu dan kelembapan. Jadi teman-teman, ekosistem kebun cabai ini nggak cuma tentang tanam dan panen aja, tapi juga tentang hubungan yang harmonis antara makhluk hidup dan lingkungannya. Halo, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem hutan. Langsung saja kita bahas komponen biotik. Yang pertama ada produsen, di sini ada pohon pinus. Untuk konsumennya yaitu hewan seperti monyet, burung, dan lain-lain. Selain makhluk hidup, ekosistem hutan juga terdiri komponen abiotik seperti tanah, air, cahaya matahari, udara, dan suhu. Ekosistem akuarium adalah ekosistem buatan yang dibuat manusia untuk menampung makhluk hidup air. Sekarang kita bahas komponen biotik seperti ikan, lalu abiotiknya ada air, cahaya, dan batu.